Mic on? Oke, kita mulai nguliknya. Ngobrol unik sambil calik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ulah Bapak tuh. Oh apa? Siap AA. Asalnya kolot amat Bapak. Rodi. Gimana nih? Alhamdulillah ya. Nah, deketin lagi ngobrol. Oh siap. Kurang jelas ya suaranya. Nah, segitu nah. Rodi Muhammad. Nama asli mah Muhammad Rodi Munawar dong. Muhammad Rodi Munawar. Nama beken aja itu mah Rodi Muhammad. Oh gitu. Bos project nih. Alhamdulillah sih kebetulan. Iya, yang mengawali project lah intinya. Ya, founder project ya. Bisa dipanggil founder. Salah satu founder project. Project itu jadi salah satu aplikasi, belum Go aplikasi ya? Belum Ya. Tapi pernah pakai aplikasi. Pernah aplikasi. Kemana? Atau ya begitu aja Pak. Jadi nggak ditulisin nama kita gitu karena sumber daya yang kurang juga gitu. Sementara ini pakai WhatsApp. Tapi salah satu inisiator jasa layanan online pertama ya. Jadi pelopor ojek online pertama di Pandeglang. Karena dulu tuh belum ada yang kayak sekarang lah kayak gitu. Sekarang udah berapa mitra? Apa sebutnya rider kan kalau Mitra driver kayak gitu. Mitra driver kita udah ada 80 orang sih baru 80 orang. Baru juga sih. Untuk daerah Pandeglang ya. Udah 80 orang. 80 orang. Dari apa ya? Dari awal? Dari awal kan cuma saya yang pertama ngojek tuh saya dulu. Sedikit-sedikit nambah. Terus banyak juga yang keluar masuk kayak gitu. Yang sekarang aktif bertahannya 80 orang gitu. Sekarang karena kita tuh dimaksimalin lah dengan jumlah permintaan order tiap harinya gitu, dengan jumlah drivernya disesuaikan. Sekarang udah mengcover sampai sejauh mana di seputaran Kalau Pandeglang? misalnya Pandeglang sih paling jauh sering ordernya tuh ke daerah Jalupang biasanya. Oh banyak? Ada kemarin juga ke Jalupang, ke Rangkas. Keluar kota juga sih sebetulnya kita bisa gitu. Oh, iya. Cuma untuk driver yang tersedia antara Cadasari sampai Batu Bantar doang sih kayak Sementara karena banyak ordernya tuh masih daerah-daerah kota-kota daerah kota. Project itu terdiri dari ProRide. Iya, kalau misalnya untuk layanannya ProRide itu buat antar jemputnya, kan namanya ojek juga ya. Dasarnya sih dari antar jemput dari terus? Namanya ProRide tuh. Ada layanan makan juga, ProFoodnya. Belanja juga, supermarket, terus pasar tradisional kayak gitu ada ProShop. Ada juga prosennya buat kirim barang sama dokumen kayak gitu. Terus ada Procar, mobil juga ada. Udah ada Procar? Ada Procar, cuma drivernya masih 10 orang sih, baru juga 10. Baru 10 Sinage aduh. Terus ada ProHelp juga nih, layanan yang serba bisa, kayak misalnya bersihin rumput di halaman udah rumah. Bisa itu. Ada yang nyuci piring, motongin wortel juga, sampai semuanya lah bisa di project kayak gitu. Karena kita sifatnya fleksibel sih, masih sama. Jadi permintaan customer kita harus ngapain aja itu bisa gitu. Wow. Alhamdulillahnya kayak gitu sih, karena platformnya itu fleksibel. Iya. Terakhir berarti yang layanan terakhir itu ProHealth namanya. ProHelp yang ProHealth ya. Ada juga sih layanan kayak ke game online-nya juga, ProPlay nanti yang masih dikembangin. Terus ini belum rencana ke situ. Apa itu ProPlay? ProPlay itu buat menaungi seluruh para pelaku games gitu, game online kayak gitu di Pandeglang. Kita ada info turnamen, kita kadang ngadain turnamen, kita jualan diamond sama yang lainnya juga ada gitu. Oh gitu. Terus ada juga Procare, satu lagi layanan non profit. Kalau misalnya itu dia buat layanan kayak sodako bareng-bareng gitu. Nanti sampai segitu? Iya, nanti kita yang kolektif kita salurkan ke yang membutuhkan lah gitu ya. Iya. Sampai segitu loh. Sampai itu, tapi masih dalam tahap pengembangan sih. Tapi yang sementara ini yang udah ada sampai ProHelp aja ya. Iya, 5 layanan itu yang sering di order tiap harinya kayak gitu. ProHelp sudah berapa lama? Dari awal project sih karena ada, cuman baru ngedenger nih. Dari awal project sih udah ada kebetulan. Cuma dulu tuh nggak ada nama layanannya. Nah, kita ngeh tuh karena layanannya itu di luar di luar pesan makan, di luar belanja gitu kan, di luar antar jemput. Nah, kita bikin layanan baru kayak gitu. Jadi servis handphone bisa, servis AC bisa. Semuanya ada pokoknya. Serba bisa ya. Iya, karena kita juga ngumpulin data-data mitra yang ahli di bidangnya, nggak kita yang ngerjain gitu. Kita juga jadi pihak penyambung aja gitu. Ya ibaratnya yang menjembatani aja. Iya, menjembatani, kita jadi medianya aja gitu. Aja ke situ ya. Yang ngerjainnya ya ahli-ahlinya gitu, bukan kita yang amati. Iya, ngerti. Benerin AC kita nggak bisa, Pak. Oh gitu, tapi ada mitranya? Ada. Ada mitra-mitranya gitu udah. Oh iya. Banyak lah gitu. Terus istri saya tuh kalau lagi nonton mau ngebenerin AC kesini aja. Iya, benerin AC bisa gitu, cuci AC bisa, servis handphone bisa gitu. Oh gitu.
Sampai ke situ. Sampai ke situ ya. Tapi kan project ini sebelum ada aplikasi nasional kan duluan project kan sebetulnya. Beda setahun sih kayaknya. Beda setahun ya. Aplikasi yang di nasional tuh launching 2015. Saya masih di Jakarta itu, Pak. Tadinya saya mau daftar juga Bapak doi. Orang asal biasa panggilan gaul teh Bapak. Ini mah bukan ngepak. Oh, ngepak kolot ya. Kayak gitu Rod. Ya, jadi itu AA aja nih ganti sekarang mah, bukan aja. Bapak. Asana orang kolot gitu loh. Jadi iya, 2015 tuh yang nasional launching. Saya masih kerja di Jakarta itu 2016 awal saya udah balik ke Pandeglang. Enggak maksudnya yang di Pandeglangnya kan. Oh, di Pandeglang. Ya, waktu itu kan yang aplikasi nasional kan belum masuk. Udah ada. Iya, tapi belum masuk ke Pandeglang kan. Bulan project. Project udah 2 tahun, aplikasi nasional baru masuk sini. Ya, gitu ya. Awalnya sih project di sini ojol. Ya, betul. Ojol itu ya walaupun berbasis tadi masih WA. Dulu tuh bukan WhatsApp malah, BBM. Betul. BBM udah pensiun, project masih ada sampai sekarang. Iya, pindah tapi ya. Iya. Jadi gue ingat tuh Rod. Lu itu kan dulu pernah sering ke adik kan dulu ya? Apa tuh? Adik saya gitu kan. Oh iya, TLP gitu. Sering order itu customer andalan itu mah. Iya. Dari awal project sampai sekarang malah. Bahkan diceritain, "Dek, kalau sekarang Rodi tuh udah oh iya katanya Rodi." Oh. Orang gitu. tua juga mamah ya? Iya, sampai mama sama bapak itu karena dulu sering order project gitu. Saya sering nganterin ke rumahnya sampai akrab sama keluarganya Aldi ini. Iya. Jadi, tapi saya baru tahu kalau misalnya TLP itu adiknya gitu. Aldi baru tahu malah. Iya, jadi gitu. Setelah itu kita benar udah nggak kontak lagi. Oh, nggak kontak lagi ya? Iya kan kita. Rodi juga udah jangan sibuk lah gitu. Tapi awalnya guys ya dulu itu memang gitu Rodi. Berawal dari BBM. Berawal dari BBM dulu. BBM udah nggak ada. BBM-nya udah nggak ada, pensiun tahun kemarin kan? Iya, project masih ada, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, karena BBM tuh kayak terbatas gitu. Kontaknya cuma maksimal 2.000 kan? Iya. Terus nggak bisa lari ke grup baru kan, metodenya gimana sih? Ya kalau di BBM sebetulnya lebih mudah gitu kan. Si project ini melalui WhatsApp nih antara customer sama si drivernya itu biar bisa interaksi, kita bikinin grup kan. Jadi satu order tuh satu grup gitu. Nah, kalau di BBM tuh dulu dia kayak multi chat kayak gitu Pak. Iya. Jadi nggak usah bikin grup, dia multi chat. Jadi dalam chat itu cuma ada 3 orang itu, project, customer sama driver. Jadi nggak usah bikin grup. Oh iya. Kalau di BBM lebih mudah. Cuman gitu. kontaknya yang pendek sedikit. Kontaknya customer kita udah 6.000, kita harus bikin 3 akun BBM dong 2 waktu dulu. Iya. Kalau sekarang kan bebas ya. Kalau WhatsApp sekarang bebas, kontak kita aja udah ada 15.000-an kayaknya yang aktif. Kontaknya udah ada 15.000. Customer kita 15.000 orang di WhatsApp itu. Sekali nge-review apa? Apa tuh di status WA ya? Itu apa story WhatsApp? Story yang WhatsApp. lihatnya itu. Satu hari kayaknya ada 4.000 orang lah kayak yang lihat. 4.000 orang. Yang lihat. Karena kita semua data itu menurut kita penting ya. Jadi nomor customer tuh di-save. Karena kalau misalnya nggak di-save kita nggak bisa masukin grup dong. Jadi semua nomor customer dari awal sampai sekarang mungkin ada 20.000 lebih kayaknya, tapi kontaknya sebagian kita backup dulu gitu. Iya. Karena kita juga sekarang bahkan handphone yang high end aja speknya cuma aplikasi WhatsApp aja kita udah nggak kuat gitu. Makanya kita tiap tahun upgrade handphonenya gitu karena datanya yang banyak juga itu kontak. Yang banyak Sekarang udah jalan berapa? Jalan apanya? Project? Usianya? Udah sekitar 4 tahunan sih. Ke bulan Mei kemarin 4 tahun. Mei kemarin? Iya, 4 tahun kita karena corona. Jadi nggak bisa anniversary lah? Nggak bisa anniversary, kita nggak bisa ngerayain rame-rame. Tapi promo aja sih biasanya kita. Admin sekarang udah berapa? Kalau admin di Basecamp itu ada 10 orang. Udah ada 10 orang? Ada 10 orang admin. Jadi dia megang bagiannya beda-beda. Oh, tapi kalau misalkan yang gue suka mesen kan? Oh, itu admin pelayanannya. Itu admin servisnya ada 4 orang. Ada 4 orang. Satu nomor. Satu nomor 1 orang, tapi dia kan ganti shift. Ada pagi 2 misalnya, siang 2 kayak udah gitu nih. Iya, karena kita juga niat sih sebetulnya ya, walaupun misalnya media kita terbatas dan menggunakan aplikasi yang udah ada gitu, tapi kita juga nggak main-main dalam hal pelayanan kayak gitu. Gitu, benar-benar. Kita manfaatin aja dulu sosial media yang ada nih gitu kan. Belum bisa upgrade ke platform yang lebih canggih lagi gitu kan. Jadi kita maksimalin aja yang ada gitu. Tapi intinya kan memang pelayanan benar-benar harus dituntut juga kan, walaupun nggak boleh main-main gitu maksudnya. Iya, kadang-kadang kan customer itu kan nggak ada, banyak yang gak sabaran kan. Iya, ada yang gak sabaran, ada yang rewel, ada yang macam-macam lah orang-orang kalau misalnya. Kalau komplain sering banyak. Komplain sih setiap hari ada aja 1-2 mah, tapi jarang juga sih, nggak sering-sering amat. Nggak sering-sering amat.
Tapi ada hari yang lagi banyak komplain gitu, tapi ada satu hari tanpa komplain, ada aja. Pas corona gimana nih? Pas corona Membawa berkah gak sih buat project sebenarnya? awal-awal corona tuh sih kita juga ini ya, awal Ramadan sih sebetulnya kerasanya orderan turun tuh. Sisanya mah normal, bahkan lebih banyak ketika ada corona ini, karena orang-orang stay home terus kan. Di rumah aja, jadi apa-apanya lewat project. Iya. Sekarang aja kan, dulu tuh kalau misalnya belanja pasar pagi-pagi paling ada 20 order lah sebelum corona. Semenjak corona kita bisa 2 kali lipatnya belanja pasar becek. Cuman belanja becek-becekan gitu. Jadi ibu-ibu tuh nggak usah pergi ke pasar kan, karena mungkin takut corona atau gimana. Tapi setelah dari situ ke sekarang nih masih bertahan nggak? Stabil sekarang. Ordernya. Alhamdulillah stabil. Di angka 20 ke 30 gitu ya. Kalau misalnya untuk belanjanya. Yang belanjanya ini. Tiap hari pagi-pagi itu. Jam 7, jam 6 driver kita udah becek-becekan ke pasar. Udah sampai gitu ya. Iya. Oke. Dari segi pelanggan, dari mulai tadi itu kan. Sekarang dari awal nih saya mau nanya nih. Dari awal kepikiran jadi ojek online tuh gimana sih? Karena saya basicnya sih seneng usaha Pak. Apalagi Pak. Gak apa-apa lah. Iya. Kagol ya saya. Biar enjoy aja nih Pak. Ya sok. Jadi apa ya? Seneng jualan dulu tuh dari zaman SMA, SMP saya udah seneng jualan. Entah itu jualan keripik lah, jualan hiasan atau apapun, jualan roti pernah. Seneng usaha lah pokoknya. Iya. Terus itu 2016 tuh nganggur. Berapa lama gitu sampai saya usia nambah tuh di bulan April ya, usia 20 tahun. Belum ada pergerakan sama sekali dong, saya greget juga gitu sama diri saya kan. Gak punya karya, gak punya penghasilan gitu. Udah lulus? Udah lulus sekolah 2016, lulus sekolah kan 2014. Oh berarti udah tahun nganggur dong? 2 tahun nganggur? Enggak, itu sebelumnya kan kerja dulu di luar kota. Oh tadinya kerja dulu. Sampai akhir 2015. Nah awal 2016 berhenti itu. Berhenti apa diberhentiin? Kontrak Pak, habis. Kontrak habis. Oke, nggak diperpanjang lagi. Diperpanjang lagi. Terus? Ada sih sebetulnya kerjaan, cuma saya nggak diambil aja gitu. Jadi pas bulan April itu menjak usia 20 saya nggak ada perubahan sama sekali tuh. Pikiran lah usaha apa gitu kan. Modal dari gaji terakhir udah habis, gak cukup buat modal usaha jualan atau apapun itu. Terus greget juga banyak teman-teman yang nganggur. Itu kan rumah dulu tempat nongkrong. Di Cekek itu. Di Cekek itu tempat nongkrong. Terus banyak teman yang nganggur, lalu kepikiran lah, ya udah kenapa nggak gue bikin ojol aja kayak di Jakarta dulu kan, pas awal ada aplikasi nasional itu 2015 itu ya. Saya di Jakarta kan ada, udah mulai itu ya, udah launching tuh ojol-ojol nasional kayak gitu. Tapi gimana caranya, nggak punya aplikasi. Terus nyoba-nyoba lah, itu kan lagi zamannya BBM kan. Punya handphone tuh iPhone 3GS sama BBB Touch gitu yang yang di slide kayak gitu. Cobalah di BBM nyambungin antara 2 orang lebih itu lewat multi chat. Ternyata bisa. Oh ini kayaknya bisa nih jadi media interaksi nih buat antara mitra driver sama customer lah. Tapi gitu. udah kepikiran bakal ke situ gitu. Udah kepikiran bakal ke situ, udah ngerancang juga. Terus? Nah, langsung lah malam itu langsung kita nyari nama tuh. Ada teman-teman kan, "Woi, lu pada nganggur kan sama teman-teman di rumah kan?" Kenapa? Ya, bikin kerjaan yuk katakan, bikin ojol apaan katanya kan, ojek online ya. Gimana tuh ojek online? Kan pada masih asing waktu itu. Masih pada awam itu. Pada 2016 tuh ojek online di kita belum terkenal banget kan. Kayak sekarang kayak gitu. Terus ya udahlah dijelasin cara kerjanya kayak gini. Kagak lah, malu. Ya anak muda namanya juga kan lulus sekolah, masa yang ngojek gitu. Gengsi kan awalnya. Udahlah, tapi hati tuh emang udah beneran, wah bener nih ojol. Seolah ada inspirasi banget. Terus itu semalaman mikirin tuh namanya, udah ya segala macam lah kita cobain nama-namanya, nyari brand kayak gitu. Besoknya langsung dieksekusi. Iya, eksekusinya juga modalnya cuma 15.000 perak besoknya. Kuota. Iya, beli kartu perdana sama kuota itu. Kuota BBM. Saya masih inget pakai Exis 7.000 seminggu. Beli kartunya 8.000 itu, 15.000 masih inget. 15.000 modalnya ya. Minjem duit ke malah. Jadi minjem duit itu buat modal, beliin mie ayam kayak gitu kan harus ditalangin dulu kan ya. Jadi dulu minjem duit tuh ke buat modal. Terus jadi udah mulai sistem talangan ya? Udah sistem talangan kan. Pas zaman di Jakarta juga udah lihat metodenya kayak gitu. Kita kan ATM aja gitu, mati tiru modifikasi. Lalu minjem duit 50.000 apa 100.000 kayak segitu buat modal itu ya. Terus minta doanya lah, Mbah, sebelum dapat kerjaan nyoba dulu usaha ngojek nih. Orang tua kan dulu
Kaget nggak? Kaget dong. Ih masa sih ngojek katanya kan. Udah kerja aja gitu kan. Udah kerjaan juga nggak ada. Mau ngapain kan? Udah ngojek aja. Terus pakai motor siapa katanya? Kan saya nggak punya motor Pak dulu. Nggak punya motor? Nggak punya motor. Ada motor bebek di rumah. Punya siapa? Punya abang. Punya abang. Punya kakak. Nggak dipakai kan motor bebek di rumah tuh. Absolute Trappy namanya. Oh iya. Motor Honda tuh kayak gitu. Terus? Udahlah, Bang itu motor dipakai gak? Enggak Bon, kenapa kan bangnya di Bon kalau Iya. dipakai ngojek aja. Ah serius mau ngojek kan? Iya serius, ojek online ya kayak di Jakarta itu. Ya udah pakai aja sok katanya kan. Nah, dipinjam lah motornya, motor bebek gitu. Terus langsung beli nomor kan, langsung isi kuota tuh. Terus emak tuh mama ya Mbah kalau ke pasar sering minta antar pakai motor itu. Dulu nggak ngongkos, pas pada saat itu udah statusnya aja ojek, itu ngongkos pertama kalinya tuh. Dapat goceng. Jadi konsumen sendiri pertama banget mama yang mama yang order. Udah larisan nih katanya kan, penglaris tuh dari mama 5.000 perak tuh ke pasar kan. Semangat tuh. Nah dari situ minta bantuan teman-teman nge-broadcast. Dulu kan zaman broadcast ya. Woi, gue punya usaha ojek online nih. Apaan tuh ojek online? Udah pokoknya. Kalau misalkan butuh PM zaman PM ya. Iya, ping aja gitu. Di broadcast lah. Nah itu nyebar tuh di Pandeglang. Happening lah di situ. Ada sesuatu yang baru gitu. Iya kan. betul. Terus saya ya udahlah berjalan aja satu persatu orderan masuk gitu kan. Dijelasin juga cara ordernya kayak gimana. Iya. Dulu sebetulnya kalau misalnya kita yang muda-muda ya ngojek, kita harusnya malu ya. Gengsinya gede lah minimal. Ini malah customernya yang grogi karena sesuatu ya hal yang baru gitu. Paling baru lah ya. Ojek online. Terus tukang ojeknya masih muda gitu kan. Ini kalau misalnya ngasih makanan atau barang itu malah customernya yang grogi. Kitanya enjoy aja gitu maksudnya. Karena saya nggak ada gengsi juga sih Pak. Kalau misalnya selagi itu halal ya. Iya betul. Saya orang nggak ada gengsinya gitu. Oh iya. Jadi malah terus kenapa customernya yang grogi? Oh ternyata sesuatu hal yang baru di Pandeglang gitu. Nah dari situ mulai hype lah, mulai happening juga di Pandeglang kayak gitu. Dari situ awalnya. Menginjak ke tahun seberapa tahun tuh solo karir lah ibaratnya? Solo karir saya ngojek di jalan tuh setahun pertama. Setahun pertama full aja sendiri? Enggak. Itu sebulan project dibangun juga. Sebelumnya kan nih saya hari pertama tuh baru sendiri. Iya. Nah besokannya tuh udah mulai teman-teman yang diajakin pas malam kemarin tuh pada mau daripada nganggur kan. Oh tadinya yang nggak mau pas udah prospeknya bagus. Pada mau. Terus saya jelasin ke caranya nggak usah gengsi. Awalnya semuanya pada gengsi kan. Iya. Ya gimana sih anak muda ngojek gitu kan. Tapi kan mungkin setelah tahu metodenya ini online dan nggak mangkal gitu kan. Mereka pada mau walaupun sedikit-sedikit nervous awalnya. Iya terus. Sebelum pertama ada yang masuk nih gimana nih, ada ojek pangkalan yang berapa orang? Ada 1 orang tuh. Pertama saya nge-review apa? Interview orang. Oh, pertama kali nge-interview. Masih ada sampai sekarang? Ikut? Udah nggak ada. Udah nggak ikut. Tapi masih hidup maksudnya. Udah nggak di project. Dikira udah nggak ada, udah meninggal. Enggak ya? Udah nggak di project. Udah nggak di project maksudnya. Itu pertama kali saya nge-interview orang gitu, ngerekrut orang ya orang luar gitu maksudnya ikut kerja gitu. Malah dulu pakai lamaran, mau ngojek aja pakai lamaran. So-soan kayak gitu. Pakai lamaran tuh pertama kali? Dia yang bawa maksudnya. Oh, dia yang bawa. Dia yang bawa mau ngojek aja pakai lamaran karena ente kenal enggak sama dia? Awalnya enggak. Dia tahu dari mana? Itu gara-gara broadcast-broadcastnya teman, terus si project itu kan jadi sesuatu yang hal baru kan. Iya. Dia nanya-nanya gitu. Nanya dong, langsung datang ke. Bisa nggak nih gitu ya? Langsung datang. Bawa lamaran? Bawa lamaran itu. Disuruh nggak? Enggak sih sebetulnya, cuma dia inisiatif sendiri. Iya maksudnya Rodi nggak nyuruh, ente nggak nyuruh kan? Nggak nyuruh dia. Kaget dong. Waduh, ini gua kayak HRD aja. Interview orang pakai lamaran. Terus? Ya udahlah itu. Berkembang satu, nambah lagi satu. Sampai sekarang kalau ada yang keluar masuk kayak 1.000 orang lebih deh. Wow. 1.000 orang lebih yang pernah ngojek di project itu. Cuma ada yang sebentar, ada yang udah kerja gitu. Sebenarnya kan keluar juga dia mungkin ada yang lebih baik ya. Bukan karena dia nggak enjoy dengan kerjaannya. Tapi nggak sedikit juga ada yang bermasalah. Oh iya. Ya karena kan itu tadi pernah nggak intinya sampai sekarang mecat orang? Pernah, nggak mecat sih sebenarnya. Kalau misalnya meter rapper tuh kita suspend bahasanya tuh. Dinonaktifkan aja gitu, nggak dikasih order gitu. Oh gitu. Karena kita kalau misalnya udah kasih kalau misalnya dia melakukan kesalahan dan tidak bisa memperbaikinya, kita kan kasih peringatan tuh, peringatan pertama sampai ketiga tuh. Sampai gitu? Udah gitu? Karena kita juga kan ada evaluasi gitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada meter rapper yang sering banyak terima komplain, nah dari customer kita selalu kasih SP sampai
disuspend gitu. Iya. Gak kepikiran lah ya sampai segini ya tadi. Iya, jadi ribet juga gitu kalau Iya. misalnya di pelayanan ini karena kita nggak punya barang buat dijual gitu selain meningkatkan kualitas pelayanan apalagi yang kita Iya, kasih iya, betul, ke customer betul, kayak betul. gitu. Nah, ini kan namanya juga jasa layanan kan, dari layanan awal kan, juga ya. iya. Nah, caranya nih, cara kalau di aplikasi nasional kan udah via rekening dan lain-lain. Cara bagi hasil dengan mitranya, gimana tuh? Kalau di nasional kan mungkin ada pembayaran non tunai ya. Non Kita tunai. juga ada sih sebetulnya non tunai. Waduh. Non tunai itu kita melalui bank transfer aja sih. Tapi kita sediain semua bank biar customer tuh nggak kena cas tambahan. Wih, udah dari kapan tuh? Udah dari lama, udah dari awal? Dari enggak sih, setahun pertama itu kita udah melalui non tunai karena banyak customer yang minta nih kalau misalnya pembayaran lewat transfer bisa enggak gitu kan Oh MBD iya, kayak iya, gitu. iya. Awalnya saya punya rekening satu doang, bisain aja lah langsung bisa Kak gitu kan. Ternyata ada banyak customer yang Minta rekening lain lah. rekening lain, ya udahlah dibikin semua bank itu kita bikin nomor rekeningnya biar nggak kena cas tambahan gitu Iya. buat customer. Oh iya kan benar. Kalau misalnya untuk mitra driver mah tadi apa pertanyaannya? Oh iya, tadi itu apa? Bagi hasilnya. Bagi hasil dengan mitra drive, apakah lari kan kalau saya nge-order kan lari ke admin. Nah, Itu jadi catatan. iya, itu kan lari ke admin yang kelola order dong. Nah, Iya. bakal diterusin ke driver yang mana nih, yang lokasinya Ah, terdekat yang ke lokasi terdekat order. kan, ya. Nah, nanti setelah itu kan si admin Ngechat, ngejapri ke ini dong, berarti ngejapri ke di grup ordernya itu dicantumin ongkirnya. Jadi si admin udah tahu nih ordernya apa, antarnya kemana. Nah, itu tuh udah kita punya tarif dasarnya juga kan. Iya. Nah, di grup itu kita cantumin ongkir misalnya ongkir 10.000. Nah, ada admin yang lain juga tugasnya buat nge-input data si ongkir tersebut. Oh, jadi itu per bulan apa gimana? Per minggu sih sebetulnya Per minggu, rekapannya. rekapannya. Jadi Rekapan si- driver tuh per minggu. Si drivernya setor. Drivernya store, Ya, store jadi bayar administrasi aja gitu. Oh iya, bayar 15%. 15%. Nah, Oh, dari cuma 15%. 15% aja dari Dari total. ongkir. Nah, dari total ongkir yang didapat selama seminggu. Berarti kalau sekarang si driver juga harus punya talangan. Dana talangan harus punya dia. Dia pribadi ya. Tapi kita juga ada beberapa layanan tertentu yang ada batas maksimalnya. Kalau misalnya lebih dari batas maksimal pembayarannya ada biaya tambahan. Oh. Karena si driver itu harus mundar-mandir ngambil uang dulu atau Iya, mungkin resikonya lebih gede aja gitu di jalan kalau misalnya biayanya mahal. Tapi pernah, sering malah. sering. Beli makan aja 1,5 juta Ya ada. pernah. Itu larinya gimana driver? Nanti. Ambil dulu di base camp biasanya. Pinjam saldo dulu. Oh gitu. Iya, tapi kita juga pastiin si customernya aman, bukan orderan fiktif lah. Oke. Rod, berarti kan ini udah jalan 4 tahun. Cuman sekarang aja nggak ada Apanya? nggak ada gathering lah ya. Biasanya suka ada gathering nggak? Tadinya ada gathering. Kalau anniversary kita biasa syukuran kecil-kecilan aja di Iya, base iya, camp, iya. ya sama Oh, di base driver gitu, potong tumpeng. Tahun kemarin juga kayak gitu sih. Cuma tahun ini mah nggak ada, kita virtual aja itu syukurannya kemarin. Dari perjalanan 4 tahun ini, nyangka nggak sih sampai begini hayalan itu gitu akhirnya sampai terwujud semakin besar gitu kan? Sebetulnya kalau misalnya besar sih project masih kecil banget sih Pak. Tapi menurut kita udah gede lah. Tapi karena yang di kepala saya bisa lebih gede lagi, nah ini tuh belum apa-apa. Gitu. Sebenarnya belum apa-apa. Belum apa-apa sebetulnya. Ini masih ngerangkak lah kalau misalnya masa bayi mah gitu belum bisa jalan. Masih banyak apa ya trouble, masih banyak perjalanan yang harus tempuh juga. Gitu. Iya. Tapi sorry nih, Rodi anak berapa nih? Anak 5. Anak 5. Anak 5. Dari 5 saudara. Oh, bungsu nih berarti. Tapi saya punya adik udah meninggal dunia, jadi udah gitu. wafat. Orang tua masih ada dua-duanya? Orang tua, bapak udah almarhum sih. Saya kelas 2 SMA, bapak udah nggak ada. Bapak udah nggak ada. Cuma ibu doang yang nyisa. Oh gitu, berarti tinggal mamah lah ya. Mama doang. Nah, tapi artinya dari dulu setelah bapak nggak ada, memang mama ngajarin terus supaya survive sendiri ya gitu. Inisiatif sendiri aja sih. Sebenarnya mama juga mampu gitu. Tapi emang kondisi keluarga juga apa ya? Yang nuntut akhirnya saya harus mandiri gitu. Kalau misalnya keluarga mampu sih bukan. Ibu tuh jualan uduk, sarapan doang pagi-pagi. Cuma jualan uduk. Jualan uduk doang. Di Cekek. Dari dulu, tapi dari zaman nenek moyang. Dulu tuh dia punya warung warung sayur, warung nasi kayak gitu.
pas saya sekolah SMP kayaknya udah nggak jualan lagi. Di situ cuma jualan sarapan doang pagi-pagi. Pagi. Zaman SMA juga saya mah nggak banyak neko gitu. Iya. SMA di mana dulu? SMK 1 Pandeglang. SMA 1? SMK. Oh SMK. SMK 1 Pandeglang. SMP 1 Mejasari di SMP Mejasari. Terus? Ya keluarga mah sih bukan keluarga mampu, mama kita keluarga sederhana aja gitu, cukup banget sih, nggak kurang tapi cukup aja, nggak bisa nggak lebih gitu. Nah, terus? Ya inisiatif sendiri aja. Kakak tapi udah kerja? Kakak udah keluarga semua, ya udah pada kerja sih. Tapi biaya sekolah dulu? Biaya sekolah ya gitu aja, maksudnya nggak apa ya? Ya ada aja gitu maksudnya, nggak kurang juga tapi nggak pernah lebih gitu. Biaya sekolah biasa aja gitu. Jajan juga cuma 10.000 zaman SMA. Iya. 10.000 udah pas-pasan ya. Pas-pasan ongkos aja. Iya, ongkos angkot aja bolak-balik 4.000, saya segenap 1.000 buat mie ayam. Buat mie ayam. Iya. Dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen punya lebih, itu sampingannya zaman sekolah SMA saya jualan hiasan, jualan roti dari zaman sekolah. Makanya punya uang lebih. Iya, jual roti goreng dulu. Gak malu dulu? Ngapain malu, orang butuh. Yes, ya. Makanya saya nggak ada malu ya kalau misalnya buat melakukan hal yang baik lah intinya gitu. Berarti kan istilahnya tadi kalau kita dengar cerita bahkan jadi mamah lah ya yang sekarang jadi inspirasi juga kan waktu jadi penyemangat pertama kali kan. Pertama kali banget itu. Penglarisnya Bu Mama. Tapi waktu itu katanya tadi minta doa restu dulu. Hah? Sebelum ngojek ini minta doa restu. Iya, minta doa restu dulu lah, minta izin gitu kan maksudnya. Ya udah gitu. Selagi itu baik mah sok aja, tapi kalau misalnya ada kerjaan mah ambil aja gitu. Ya orang tua pengen yang terbaik kan buat anaknya gitu kan. Tapi kita juga ya udahlah, maksudnya malas juga nyari kerjaan lagi. Ini aja lah yang difokusin gitu kan, ngojek aja gitu. Sekarang semua. Maksudnya? Kakaknya cowok semua apa cewek? Oh, kakak cowok 1, cewek 3. Kakak cowok. Gimana tuh perasaannya sekarang mereka? Alhamdulillah sih, dikit-dikit bisa bantu-bantu kakak-kakak. Mereka gitu. Justru sekarang bisa dibantu ya. Dulu tuh yang menopang buat sekolah, kadang dari kakak juga gitu kan, ngasih buat bayaran segala macam. Kakak juga ikut bantu dulu, makanya gantian sekarang gitu. Saya yang bantu lah dikit-dikit gitu. Alhamdulillah. Nah udah gitu apa namanya tadi tuh lupa. Setelah dibantu itu, apakah ada keluarga yang ikut di bisnis ini gitu? Beberapa ada kakak dan teteh kakak ada sebagian orang kakak pribadi yang kakak kandung gitu kan ikut. Ada kan kakak pertama saya tuh dia guru akuntansi kan di sekolah. Jadi sekarang jadi bagian finance-nya yang ngaturnya ya. Iya, jadi manfaatin dulu aja sebelum bayar orang luar kan buat finance-nya. Kakak sendiri aja dulu lah minta tolong gitu kan, bukan direkrut sebagai karyawan apa enggak gitu. Bantuin aja gitu usaha adiknya gitu, masalah finansialnya. Terus kakak yang satunya lagi kan yang cowok buat operasionalnya yang di lapangannya kayak gitu. Ada lagi yang manajemennya gitu. Berarti dari 4 ya berarti? 4. Dari 4 yang ikut ke bisnis ada berapa orang? Kalau misalnya yang ikut full ya, kalau yang full berapa, yang semi full ikut turun? Ada 3 orang sih kalau yang ikut bisnis. Cuma sisanya juga kalau misalnya saya butuh pendapat gitu, diminta pendapatnya gitu, minta nasihatnya dari yang kakak-kakak, dari mama gitu kan. Kita nggak selalu nggak selalu tentang bisnis juga gitu pendapatnya kan, masalah hidup juga kalau itu kadang nanya gitu kan, gimana nyikapin orang apa gimana, harus sering diskusi aja sama keluarga mah. Namanya kehidupan atau namanya usaha kadang kan ada naik turun ya. Naik turunnya selalu pernah itu kan ya. Artinya pernah nggak waktu itu ada satu momen sempat bikin frustasi down gitu? Pernah, bahkan sering momen-momen kayak gitu dapet tuh. Seperti gimana tuh? Dulu kan kita zaman BBM baik-baik aja kan, nggak pernah ada halangan. Nah, pas pindah ke WhatsApp, orderan kita banyak banget tuh, driver kita juga sampai banyak pada saat itu kan. Nah kita baru tahu kalau misalnya WhatsApp itu bisa ke banned Pak. Nah itu tuh kita udah ngumpulin data banyak, ternyata WhatsApp kita ke banned, keblokir, gak bisa dibuka lagi. Itu customer kita semua hilang, mitra driver kita nganggur, semuanya gak dapet orderan. Dan itu tahun-tahun terberat saya sih selama 2 tahun itu. 2 tahun 2000 berapa tuh? 2017 sampai 2018 itu sering itu kejadian kayak gitu. Itu dilaporin atau gara-gara apa sih kalau menurut saya kan sering nah pada saat itu saya langsung interaksi sama orang-orang WhatsApp-nya yang pusat melalui email. Nah itu ada beberapa penyebab, ada yang nge-report, ada yang mencoba untuk login. Gitu.
Berarti udah mulai ada yang sirik lah istilahnya. Gak tahu juga sih Pak kalau misalnya bahasa kesirik atau gimana ya. Tapi ngeduga ke situ nggak? Banyak masukan atau banyak kan saya juga nggak menem itu sendiri kan. Semua orang tahu itu masalah kayak gitu. Ya banyak ya yang itu mah sirik loh, lu makin gini. Tapi saya positive thinking aja gitu. Mungkin ini kesalahan saya menggunakan WhatsApp. Mungkin WhatsApp juga dulu belum terbiasa dengan grup yang banyak mungkin kan. Jadi itu balik lagi ke saya aja gitu. Dan saya anggap itu perjalanan bisnis aja sih sebetulnya. Karena bisnis gak ada yang mudah kan Pak ya. Iya, banyak resiko-resiko yang harus saya ambil gitu. Iya, pasti. Dan termasuk itu gitu. Makanya saya harus siap kalau misalnya ada yang sirik ya kembali aja ke Allah gitu kan. Kalau misalnya ada yang sirik ya tolong disadarkan gitu hatinya. Kalau misalnya yang nggak ada berarti itu kesalahan saya dong. Tapi di situ saya tersadar juga, wah benar juga nih kalau misalnya emang ada yang sirik atau gimana, iman saya harus kuat. Nah itu jadi introspeksi diri saya. Walaupun saya nggak sepenuhnya percaya ada yang sirik gitu kan. Tapi mungkin iman yang lemah gitu. Jadi makanya lebih giat lagi ibadahnya gitu sih. Terus udah gitu tapi udah sekarang udah kuat lah gitu ya. Dari apa sih privasi dan security-nya lah, Security-nya kita udah koordinasi sama orang-orang WhatsApp karena kalau misalnya nomor-nomor ini nih buat bisnis dan kita juga ngejelasin model bisnisnya kayak gimana ke orang WhatsApp itu. Iya. Biar kalau misalnya ada aktivitas mencurigakan segala macam nomor kita nggak kena efek gitu. Udah sering konsultasi soalnya sama WhatsApp. Tapi alhamdulillah sih sejak 2018 akhir sampai sekarang aman-aman aja gitu. Tapi kita juga nggak membebaskan diri gitu. Kedepannya mungkin ada resiko-resiko yang lebih berat lagi, tapi kita siap untuk itu. Oke, jadi artinya dari pengalaman yang 2017 itu akhirnya jadi learning from mistake aja gitu. Iya, belajar dari kesalahan. Nah, kira-kira jalan udah gini penghasilan nih, boleh nggak sih nanya penghasilan nih? Boleh. Per bulan apa profitnya dihitungnya per bulan apa gini? Omset atau profit nih? Ya omsetnya profit lah. Kalau mau buka-bukaan lah gitu. Kalau misalnya omset sih sekarang antara 100 sampai 150 juta per bulan. 100 sampai 150 juta dari ongkir aja sih. Wadah. Kalau misalnya dari perputaran uang kita tuh sekitar 600 jutaan lah atau 1 M mungkin 1 bulan. 1 bulan. Perputaran uang ya itu maksudnya belanjanya aja gitu. Kalau misalnya dari ongkir mah cuma 150 jutaan aja sih. Rod, apa? Eta pernah aya di Lamunan tuh? Belum pernah terpikirkan. Bisa gitu ya? Iya, dari modal 15.000 perak dulu. Dari 15.000 perak. Iya. Saya juga bahkan yang di Lamunan saya ini aja yang pakai media sosial gitu kan. Iya. Segini apalagi yang ojol nasional gitu ya. Makanya waduh ini harus dikejar juga nih, prospeknya bagus. Aduh, mantap. Makanya sekarang banyak nih ojol-ojol yang baru nih Pandeglang. Itu ada ada ojol yang baru ya. Tergiur dengan tapi dia tahu nggak sih sebetulnya dalamannya tadinya dalaman project itu sehingga dia bikin kayak gitu. 70% tahu. Oh, karena orang-orang kita juga. Emang ente nggak tertutup orangnya dengan urusan dapur? Ya kalau misalnya dapur kita nggak kasih semua Pak. Ya. Saya kasih pedang tapi nggak kasih tameng. Oh. Mereka tahu aja model bisnisnya tapi nggak tahu perjalanannya kayak gimana aja sih. Nah. Kalau begitu keberatan gak sih dengan adanya, maksudnya lamun cek bahasa Sunda kan, dia terumasa amat sih gitu kan, baheula di aing gitu kan, di gue. Kalau keberatan sih enggak, tapi saya bersyukur karena melalui saya mungkin mereka bisa memperbaiki hidupnya gitu kan, itu jadi hal baik kan buat mereka. Mereka punya bisnis, mereka punya penghasilan. Gak ngerasa kecewa dengan mereka? Enggak sih. Ya alhamdulillah aja gitu bisa bermanfaat gitu buat mereka gitu. Jadi misalnya sumber inspirasi. Toh saya juga kan ATM dari misalnya brand ojol yang udah ada kan. Iya benar. Mereka juga nggak salah sih untuk itu. Cuma ya bahkan bersyukur juga gara-gara mereka saya lebih inovatif lagi. Oh. Iya. Keren. Kalau misalnya gak ada mereka kita mungkin kurang inovasi, flat aja gitu project dari dulu nyantai aja lah, gak ada pesaing ini, gak ada kompetitor kayak gitu. Iya. Karena mereka saya bisa makin inovatif, mungkin makin greget juga sama bisnisnya gitu. Oke, kalau itu tadi bisnis ya. Nah, untuk keluarga sendiri pengennya mama cita-cita udah didaftarin haji belum? Mama? Mau didaftarin haji corona Pak. Oh. Kemarin sih sempat mau didaftarin kan. Mamanya udah nanti aja nunggu nyantai katanya kan kata mama. Mungkin ngumpulin ini juga ya, bukan masalah modal uangnya juga gitu. Tapi mama udah greget banget tuh pengen naik haji gitu. Dan saya juga udah greget banget tuh pengen naikin mama naik haji. Salah satu misi juga kan maksudnya. Iya, pasti semua anak kan begitu ya.
Wah. Kalau misalnya itu sih udah ada modal-modal kayak gitu. Iya, cuman kan situasi kemarin gini ya. Situasi kemarin juga kayak gini. Udah. Apa jangan-jangan mau pakai yang khusus nih berangkat haji? Waduh, insya Allah lah, semoga aja. Amin aja, ya. Yang tapi kan istilahnya mama udah itu cita-cita mungkin itu ya kalau untuk keluarga ya. Iya, semua anak juga mungkin cita-citanya buat berangkatin orang tuanya naik haji kan, semuanya juga pasti. Umur ente berapa sih sekarang? Baru 24. Hah? 24 tahun. 24 tahun loh. Ya kan bangun project usia 20 tahun. Kepala saya dibotakin tuh. Aduh, 20 tahun. 20 tahun ya. Iya. Sekarang baru 24. Zaman SMA jualan roti, Pak. Nge-manage satu kelas tuh kita jualan roti setahun. Terus dia kabogoh aja tuh. Waduh. Udah jangan-jangan udah ada yang ngantri. Sulit kalau jawab itu belum ada. Belum. Woi. Belum ada cowoknya. Aduh, apa memang Rodinya yang selektif? Pertama saya yang selektif, yang kedua tapi saya... suka cewek kan? Ya suka lah normal. Waduh. Lain duit masih loba. Normal. Iya kan duit loba, masa kabogoh teboga? Enggak, tapi bukan ke situ ya. Masih ingin yang terbaik aja gitu ya. Masih yang ingin terbaik ditambah lagi apa ya? Maksudnya kalau walaupun nyari harus orang-orang yang bisa apa ya? Ngerti aja gitu, beradaptasi sama dengan kesibukannya. Walaupun enggak ngaku sibuk sih, cuma random aja gitu. Kadang hari ini sibuk, kadang enggak, kadang tidur, kadang. Iya, kemarin dihubungin bisa sama si Hafid, sekarang kadang-kadang datang juga setelah tiba-tiba ya. Iya, gitu aja kita random. Tapi ya saya lihatnya, makasih lo ya, apa maksudnya udah mau datang ke sini ya sebelumnya. Saya juga makasih udah diundang nih, Pak. Oh, saya yang mau pansos kan nih, Pak. Oh iya. Ke project maksudnya gini loh ya, Rod. Karena kan orang yang udah sukses, yang udah ngerasa dia ntar dulu. Kalau mau gua ngasih feedback ke lu, lu harus ngasih feedback dulu dong ke gua. Oh, hitung-hitungan. Nah, gitu maksudnya. Kenapa mau loyal aja begitu dengan semua orang gitu. Bahkan kan aplikasi mitra ada yang gratis pasang iklan di medsos project. Kalau misalnya dari saya pribadi sih, saya orangnya pengen bermanfaat sama orang gitu, Pak. Pengen ngasih manfaat aja gitu. Malah nggak kepikirin nih buat ngumpulin cuan tuh kayak gimana. Gitu. Bahkan saya handphone aja masih yang murah ini. Oh iya sih. Ini pura-pura miskin. Apa nggak mau niat kan gitu. Saya belum terpikirkan cuan sih sebetulnya. Walaupun saya juga nggak munafik lah, cuan tuh gurih banget kalau di project. Cuma saya kalau misalnya punya cuan dikit langsung puterin lagi jadi aset di projectnya itu. Kita bikin kantor, kita bikin ngumpulin alat-alat pendukung lainnya kayak gitu sih. Sebenarnya buat pribadi sendiri mah belum kerasa banget sih profitnya. Iya. Buat yang misalnya mitra iklan gratis segala macam, ya kita juga pengen ada misi aja gitu buat ningkatin ekonomi di sini gitu, membuat ekonomi lebih baik gitu dari UMKM tersebut gitu. Jadi buat yang usahanya baru-baru atau misalnya minim modal, ya kita bantu gitu. Yang penting apa mungkin karena ngerasa bahwa ente dulu sama gitu ya, nggak bermodal awalnya. Iya, ngelihat saya ngerti gitu, semuanya usaha sulit gitu, maksudnya nggak ada yang mudah. Nah, kalau misalnya kita kolaborasi kan bisa lebih mudah gitu. Iya kayak gini nih kalau kita kolaborasi. Kolaborasi kan lebih mudah gitu, Pak. Oke, Rodi, apa namanya terakhir nih mau nanya nih ya, keburu maghrib soalnya. Iya. Oh iya, jam 6 kurang. Iya jam 6 kurang nih terakhir ya. Apa? Tadi kan target udah bilang segala macem. Ngasih tahu sama orang lain bahwa artinya jangan lihat lu yang sekarang kan, ente yang sekarang ya gitu. Gimana tuh buat orang-orang yang tadi ngebangun usaha? Yang ngebangun usaha gimana? Artinya kan sekarang usaha orang lagi ngebangun terus si project sekarang udah keren gitu tuh, udah mapan sekarang. Mungkin kan perjuangan dulu nggak langsung begini kan? Iya. Jangan lihat hasilnya, prosesnya, Pak. Iya gitu. Gimana tuh? Pandangan Rodi tentang hal itu? Tentang usaha di awal yang ini ada perjuangan inilah ya gimana tuh? Ya nggak semua para pelaku usaha ya, maksudnya kalau misalnya mikirin masalah profit nih, masalah cuan kayak gitu, itu sangat mudah sekali dibayangkan. Tapi kita tuh sulit banget buat melalui prosesnya. Nah, buat yang emang benar-benar greget nih pengen usaha atau misalnya pengen memperbaiki diri ya, baik apapun itu, mau kerja kayak berkarya di seni kayak atau apapun itu. Semuanya gak ada yang mudah, kita harus emang benar-benar berjuang aja gitu, kerja keras. Ya nanti mah hasil proses nggak akan mengkhianati hasil gitu.
Bahkan baru 4 tahun kita diundang podcast kayak gini kan. Apalagi misalnya 10 tahun dong. Mungkin di TV nasional kita masuk kayak gitu aja sih sebenarnya contoh kecilnya. Semuanya nggak ada yang mudah, tapi nggak ada alasan juga untuk memulai gitu. Jatuh bangun pasti ada. Jatuh bangun selalu ada itu. Bahkan nggak di usaha juga ya. Di di kehidupan sehari-hari aja kita selalu jatuh bangun kan. Iya betul sekali. Nah, gimana caranya kita biar ya bisa lebih baik aja gitu. Jangan malas-malasan, jangan mager-mageran sekarang. Walaupun suruh di rumah aja tapi banyak hal yang bisa dilakuin di rumah kok gitu. Iya, kalaupun Anda harus mager, pesan aja Pro Jack. Pesan makan bisa. Bisa makan mereka. Oke, thank you ya. Siap. Aduh, makasih banget nih. Atau sama-sama. Saya merasa gimana ya? Mudah-mudahan jadi inspirasi buat penonton ya bahwa di usia Rodi yang baru 24 tahun dengan penghasilan yang tadi fantastis, kru saya langsung gede-gede. La ilaha illallah ya. Dia di umur udah 40 belum bisa, tapi jangan mudah-mudahan jadi inspirasi. Enggak ada batasan usia sih, Pak. Dan enggak ada kata terlambat juga ya. Mudah-mudahan dapat inspirasi. Iya, amin. Thank you Rodi ya. Iya, siap, Bapak. Jangan lupa. Oh iya, jangan lupa nih follow juga nih Instagramnya Aldi_Awaludin 1988. Channelnya di subscribe dulu. Dulu apa namanya? Aldi Awaludin. Iya. Saya udah subscribe pakai 5 akun sekaligus. Iya, luar biasa. Aduh, Rod, thank you ya udah mau datang. Iya, sama-sama. Aduh. Ini nih, sebelumnya nih. Oh iya, saya tahu itu saladnya yang mana tuh? Ini salad buah siapa coba? Iya, salad buah Mama Naya lah pasti. Rame banget orang di project juga. Rame banget. Rame itu. Itu kan ya suaminya kan di sini ya. Iya, salah satu tim kita lah. Gitu. Timnya. Heru nih. Emang enak sih itu saladnya. Iya. Banyak testimoni juga dari customer kita. Belum bisa ngasih apa-apa nih, paling bisa ngasih salad doang. Udah gampang, nanti dibungkus lah buat di rumah. Dibungkus ya buat di rumah ya. Oke, thank you Rod ya sekali lagi. Didoain lah mudah-mudahan. Jadi mau gimana ya, menurut saya tuh jadi satu kebanggaan, terutama saya sebenarnya sebelum lari ke aplikasi nasional, pasti saya lari ke project dulu, termasuk sampai detik ini pun keluarga masih. Alhamdulillah. Amin ya. Ya, project itu semoga bisa makin membantu. Ya, dan lebih menjaring apa namanya generasi-generasi yang itu ya, yang lagi nggak punya pekerjaan gitu ya. Tapi jangan lupa nih. Oh siap, jangan lupa juga nih subscribe juga nih channelnya Aldi Awaludin, sama Instagramnya di follow. Aldi_Awaludin 1988 nih. Channelnya nanti pasti ngetop juga ini di Pandeglang. Apalagi nasional mungkin. Amin. Semoga subscribe-nya tembus sampai mitra ya, 1 juta. Ya. Tenang. Buat mitra project, customer sama drivernya jangan lupa subscribe nih channelnya. Nanti ada saya. Thank you Rod ya. Sama-sama. Ya. Siap. Oke, assalamualaikum. Salam.